Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya Fathul Huda, guru SMK Negeri 5 Mataram, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Mataram. Ceritanya mana nama saya? Ayo terserah. Ceritanya saya Munawir Rosidi. Ceritanya. Ayo, Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah pernah hadir di sini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Istiqlal SPD MM. Kemudian saya hormati juga rekan-rekan guru hebat. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif dari kami bertiga, yaitu teman-teman yang dalam kegiatan CGP Angkatan 11. Jadi kebetulan kita bertiga dari SMK 5 Mataram, saya Ibu Neti, Bu Desi sama Pak Fathul Huda. Jadi kami ingin melakukan desiminasi atau menyebarkan pemahaman apa yang sudah kami laksanakan dalam kegiatan atau aksi nyata budaya positif di kegiatan CGP Angkatan 11 ini. Untuk lebih berkahnya, mari kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan 3 orang sahabat saya, guru penggerak, Ibu Heti, Ibu Desi dan Pak Huda, dan kemudian teman-teman sekalian yang berkesempatan hadir pada saat ini di acara diseminasi program CGP Angkatan 11. Pertama tentu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena alhamdulillah di sekolah kita ini sudah ada 3 calon ya guru penggerak, dan ini menjadi saya anggap yang beliau ya. Saya mengharapkan suatu saat nanti semua guru-guru ini, terutama yang masih muda ini, untuk bisa bersama mengejar target kita untuk tentunya end resultnya, tujuan akhirnya adalah peningkatan kompetensi siswa kita. Jadi selalu saya mengatakan bahwa bosnya di sekolah ini bukan kepala sekolah, bukan guru, bukan KTU, bukan TU, tapi bosnya adalah siswa kita. Karena sekolah tanpa siswa sama artinya gudang besar, dan guru sama artinya dengan satpam yang menjaga gudang karena tidak ada isinya. Nah, sehingga ini sangat perlu. Pada kesempatan kali ini mungkin nanti kita akan sama-sama belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar terutama mengenai budaya positif ya. Insya Allah nanti teman-teman dari guru penggerak ini akan menyampaikan. Saya ingin sebentar jawab aku. Lagi apa? Mohon izin Nabila, karena kan teknologi ya. Jadi kita tidak bisa sembunyi dimanapun kita bisa. Nah, budaya positif khususnya tentang budaya di sekolah kita. Ya, bagaimana nilai-nilai budaya tentu nanti akan disampaikan secara tuntas oleh ketiga orang sahabat kita yang depan ini. Dan tidak hanya sampai di
tataran istilahnya normatif ya, tapi saya ingin sekali Bapak Ibu sekalian ini kita amalkan sama-sama demi kemaslahatan anak-anak kita, tetap tujuannya anak-anak kita. Jadi tidak boleh hanya bersifat seremonial. Setelah itu ya selesai itu lulus dapat sertifikat, tapi mudah-mudahan nih semua teman-teman yang masih muda ini adalah calon-calon pimpinan yang akan mengganti besok teman-teman yang sudah mau pensiun. Ini termasuk saya juga mau pensiun. Ada nanti ada generasi muda yang luar biasa akan menjadi. Mungkin ini pengantar dari saya. Sekali lagi saya mohon nanti teman-teman yang hadir di sini mengikuti secara penuh ya apa yang akan disampaikan oleh 3 TGP kita ini, karena guru penggerak kita ada sekolah kita, dan insya Allah manfaatnya tentu akan kita rasakan bersama untuk sekolah kita tercinta ini dan anak-anak kita tercinta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya mari kita buka sama-sama program diseminasi TGP ini, angkatan 11 ini, dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih teman-teman kepada Pak Kepala Sekolah atas bersemangatnya. Kalau memang ada kegiatan yang harus dilakukan, kita langsung mulai saja Bapak Ibu ya. Kelihatan. Tadi. Iya. Diam-diam mama ya, enggak usah bangun-bangun. Diam-diam ya, diam ya, diam di tempat tidak. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya untuk melakukan diseminasi. Jadi mohon maaf, ini memang tugas kami sebagai CGP dalam program CGP di angkatan 11 ini. Jadi kami diharuskan untuk menyebarkan atau mensosialisasikan pemahaman kami atau apa yang sudah kami laksanakan terkait dengan budaya positif dalam program CGP ini. Jadi latar belakangnya di sini bertujuan untuk berbagi praktik baik dalam membagikan pengalaman mengenai konsep inti budaya positif yang akan diterapkan di kelas dan di sekolah. Alhamdulillah kami bertiga di sini sudah mencoba melaksanakan praktek baik dari kegiatan CGP ini tentang budaya positif. Jadi nanti bisa di akhir kita nanti mungkin bisa kami putarkan video tentang praktek baik dari budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif ini ada beberapa hal, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan berujung pada segitiga restitusi. Yang ini akan kita bahas satu persatu. Next. Jadi kerangka pembelajaran itu dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu ya. Jadi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kalau memang yang kurang dikelompokkan, kalau bisa kita kelompokkan dengan yang kurang, kalau kemampuannya yang lebih kita kelompokkan dengan yang lebih, dan kita sesuaikan juga materi maupun produk-produk yang kami hasilkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.
Jadi tahap perkembangan ini sesuai dengan teori psikologi modern ya, untuk mewujudkan tentunya berujung pada tujuan pendidikan kita itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan filosofi dari KHD juga yang mengatakan kalau tujuan pendidikan itu kita sebagai guru itu adalah menuntun, bukan menuntut ya. Jadi apa yang harus kita tuntut itu masing-masing anak mempunyai kodrat alam maupun kodrat zamannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita begitu saja kepada anak-anak. Kalau dahulu dikatakan anak itu, sering kita dengar ya, anak itu bagaikan kertas kosong yang begitu lahir. Jadi kita bebas untuk menulis, mencoretnya mau seperti apa. Tapi paradigma yang sekarang mengatakan anak itu sudah terlahir dengan tulisan-tulisan, dengan coretan-coretan itu. Itu yang disebut dengan kodrat alamnya. Itu yang tidak bisa kita rubah. Karena misalnya anak-anak yang ada di pesisir, anak yang ada di pegunungan pasti mempunyai ciri khas tersendiri, mempunyai kodrat alam sesuai dengan lingkungannya. Jadi yang apa yang kita lakukan adalah kita tinggal menuntun kodrat alam itu sesuai dengan kodrat zaman atau perkembangan zaman. Next. Jadi ada beberapa miskonsepsi di sini tentang teori kontrol ya. Kita ke teori kontrol seperti ilusi guru untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian juga kritik akan membuat rasa bersalah dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kembali lagi di sini bahwa tidak, kita semua termasuk guru juga tidak bisa mengontrol murid. Karena apa? Murid juga mempunyai hak atau mempunyai keinginan sendiri. Jadi yang bisa mengontrol orang lain itu tidak ada. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita sendirilah yang akan mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain tanpa orang lain itu mau mengontrol dirinya. Begitu juga yang berlaku, guru juga tidak bisa begitu saja mengontrol murid. Tapi yang saya lakukan apa? Menuntunnya. Kita menuntunnya supaya apa yang dia punya, apa yang dia miliki atau apa yang dia lakukan itu bisa lebih berkembang dan terarah ke hal yang lebih positif. Kemudian untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada teori stimulasi respon dan stimulasi kontrol. Jadi ini bertolak belakang ya. Kalau stimulasi respon mengatakan realitas kebutuhan kita itu sama, sedangkan kalau stimulasi kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau secara teori stimulasi kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau stimulasi kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu pandangan tentang stimulasi respon dulunya. Tetapi kalau stimulasi kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Bukan itu, hanya Anda atau hanya saya saja yang bisa mengontrol diri saya, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu hal yang salah. Kalau dulu, kalau misalkan stimulasi kontrol ya. Sedangkan kalau kontrol itu mengatakan semua perilaku itu, baik itu yang kita lihat salah ataupun benar, itu pasti memiliki tujuan. Belum tentu hal yang kita lihat salah itu sebenarnya sesuatu yang salah. Pasti ada tujuan di balik hal tersebut. Jadi kalau kita melihat lebih dalam, jadi tidak bisa langsung menjudge, oh itu adalah hal yang salah. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa ya kita mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di sini menurut kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensuslah yang menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah. Ada yang pemenangnya, berarti yang mengontrol itu yang menang, yang dikontrol itu yang kalah, karena seperti itu. Tapi kalau berdasarkan simulasi kontrol itu ya model berpikir menang-menang, winning solution gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya yang kalah, dan tidak ada istilahnya yang menang, tapi menang-menang. Seperti itu. Kemudian ke disiplin positif.
bisa dibaca semuanya Bapak Ibu ya. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Oke. Disiplina. Nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti sudah bisa dibaca kalau di sini. Oke. Jadi intinya tujuan kita dalam disiplin positif ini adalah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik berarti yang berasal dari dalam dirinya ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, bukan karena dipaksakan dari luar, bukan dari ekstrinsik tapi dari dalam diri sendiri. Lanjut Bunda. Oke. Jadi di sini di ujung nanti Bapak Ibu ya nilai kebajikan. Mungkin ini akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Desi. Kalau nanti video-videonya mungkin nanti di bagian akhir saja kita tayangkan ya apa yang sudah kami lakukan, baik itu dalam membentuk keyakinan kelas, kemudian juga dalam melakukan restitusi. Nanti akan dijelaskan tentang hal itu sama dua teman saya, tapi pelaksanaannya, praktek baiknya sudah kami lakukan sendiri-sendiri di kelas masing-masing dan terhadap bimbingan atau siswa masing-masing. Demikian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Desi Luciana SO. Kalau pertanyaan nanti bertanya Pak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Heti. Jadi untuk diseminasi ini kita membagi materi ya. Tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Bu Heti. Nah ini materi yang berikutnya akan saya sampaikan yaitu tentang nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di sini untuk nilai-nilai kebajikan itu juga mengacu kepada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah di situ primary yes program atau PYP-nya itu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan untuk life skill-nya itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Jadi seperti itu. Jadi di sini tentang nilai-nilai kebajikan itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri maupun peserta didik kita. Jadi seperti itu. Lanjut next. Tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang selanjutnya yang pertama adalah 5 kebutuhan, 1 bertahan hidup, yaitu termasuk dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus yang selanjutnya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi untuk rasa diterima, dipedulikan, terus berbagi, kerjasama, menjadi dalam kelompok itu berarti rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi peserta didik itu juga harus memiliki mempunyai juga rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus ketiga adalah penguasaan.
harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Nah, ini juga adalah salah satu penguasaan ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Terus yang keempat, kebebasan, jadi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya materinya tentang motivasi perilaku manusia akan disampaikan oleh Pak Huda. Silakan Pak Huda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjutkan, ketika kita berbicara masalah budaya, artinya itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, materi yang akan saya lanjutkan adalah mengenai suatu motivasi. Motivasi itu kan kalau kita bisa mengelompokkan, artinya ketika kita memiliki suatu budaya atau kebiasaan, ada 2 faktor yang mempengaruhi kebiasaan atau motivasi kenapa manusia melakukan hal itu. Artinya itu nggak hanya kita sebagai seorang guru, tapi ini juga akan berakibat kenapa kita sebagai murid juga melakukan hal seperti itu. Itu yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama ada motivasi dari ekstrinsik. Ekstrinsik itu artinya sesuatu yang dari luar dalam dirinya yang kita bisa penuhi. Makanya dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ketika semuanya mampu kita lakukan atau dibutuhi, artinya motivasi-motivasi ini tidak akan terjadi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ketika kita mensuruh siswa, kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Kami bu, ini pak, ini bu. Nah, artinya ketika dia mengerjakan tugas, kita harus memahami tugas itu dan dikerjakan secara sendiri atau tidak. Itu maksudnya. Artinya untuk menghindari ketidaknyamanan itu, wah kalau saya tidak mengerjakan tugas, ini guru saya akan menghukum saya nih. Nah, itu faktornya adalah dari luar orang tersebut, bukan dari dalam dirinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, terkadang kita juga memberikan suatu penghargaan kepada siswa. Tetapi kalau di dalam budaya positif, memberikan penghargaan yang berlebihan itu juga tidak baik. Artinya faktornya kita sebagai manusia ini kan memberikan imbalan nih. Oh besoknya pasti saya dapat lagi, pasti saya dapat lagi. Nah, itu adalah faktor yang didapat dari luar juga, atau misalnya itu masuk dari gurunya atau dari siswa. Nah, makanya dari motivasi intrinsik, siswa kita itu akan kita ajak bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri secara nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya sesuai dengan yang sudah teman saya tadi jelaskan, siswa itu akan belajar berdasarkan kebutuhannya atau yang kita sebut dengan metode berdiferensiasi. Karena kan kalau di dalam kurikulum Merdeka ini kita bagaimana mengajarkan siswa itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Hanya kan kita menggunakan teori bahwa itu bukan menuntut. Artinya kita tuntun apapun pada alam yang ada pada mereka. Kemudian kontrak zamannya kita penuhi, kontrak zaman dari apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan ketika itu, nah itu yang kita penuhi. Baik, next. Nah, terkadang ini yang kita lakukan sebagai guru. Jadi teman-teman sekalian, mungkin di sini kita bisa untuk bagaimana merefleksikan diri. Yang pertama, apakah kita selama ini menjalankan kita guru sebagai penghukum atau hukuman? Itu yang pertama, tidak terencana tiba-tiba. Artinya kan kita nggak mungkin merencanakan ketika nanti kalau saya melihat siswa yang tidak pakai baju sesuai, saya hukum ini, saya hukum, nggak bisa. Karena itu berdasarkan dari emosi apa yang akan kita keluarkan pada itu. Atau kan bagaimana cara kita menunjukkan ekspresi. Makanya dibilang hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang kita libatkan, bersifat satu arah. Karena kalau hukuman kan biasanya kita menghukum mereka dan mereka mengikuti. Mungkin kita menghukum mereka besar, kita juga itu besar kan enggak. Seperti itu begitu. Kemudian konsekuensi itu biasanya terencana melalui kita punya tata aturan, kita punya tata tertib di dalam kelas. Artinya konsekuensi itu yang kita sampaikan. Misalnya jika tidak 5 kali tidak mengerjakan PR, artinya siap dicutikan atau apa. Nah, itu adalah konsekuensi. Konsekuensinya tidak mengerjakan tugas 5 kali, ya artinya kamu siap dicutikan. Itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah, restitusi inilah yang mungkin perlu kita perdalam bersama. Karena dibandingkan dengan hukuman dengan konsekuensi, akan lebih baik kita menggunakan teori restitusi.
Nah mungkin nanti akan lebih kita jelaskan bertiga atau akan ada video tadi bagaimana caranya kita membangun sesuatu diskusi yang baik atau budaya positif yang baik kepada anak. Oke. Nah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Artinya di sini mungkin sudah pernah kita lakukan semua. Yang pertama itu sebagai penghukum. Penghukum itu kan ketika anak tidak melakukan apa-apa, wah kamu tidak memakai sepatu, pulang. Pakai dulu sepatunya, atau kamu tidak pakai sepatu, nggak usah pakai sandal, buka sandalnya, kamu jalan seharian. Nah, itu sebagai penghukum. Artinya ada timbal balik yang dilakukan dari yang sudah dilakukan oleh seorang anak. Kemudian membuat merasa bersalah, kita menggunakan kata-kata yang begitu mengecewakan gitu misalnya. Jadi dari kata-kata itu kita mampu ubah nih. Oh, kamu selalu aja buat saya kecewa, kamu selalu aja bikin saya marah. Nah itu akan membuat anak merasa bahwa saya telah melakukan suatu kesalahan yang besar ini. Nah, makanya itulah disebut dengan teori kita sebagai membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Sebagai teman itu biasanya kita mengajak, ayolah dikerjakan. Nanti kalian tidak bisa dapat nilai loh, atau enggak, ayolah dikerjakan. Nanti Pak Guru bingung nih gimana cara kasih nilainya ke kalian kalau kalian nggak kerjakan. Nah itu sebagai seorang teman. Jadi masih ada sesuatu hal yang positif yang bisa kita sampaikan di situ. Tapi hal positifnya mengarah ke ketidakpuasan lah kita sebagai guru terhadap perilaku seorang anak. Kemudian sebagai pemantau yang kita bagaimana melaksanakan sesuatu budaya di dalam kelas berdasarkan tata tertib yang sudah ada. Contohnya kayak tadi, kalau tidak mengerjakan tugas wajib dikerjakan di kelas, itu konsekuensi. Jadi konsekuensi ini mengacu pada pemantau. Kemudian yang di dalam budaya positif ini yang perlu kita ubah, makanya kami di sini bisa berbagi adalah bagaimana teori atau kita sebagai seorang guru ini sebagai seorang manajer. Bukan manajer yang sebagai bos atau apa ya Bapak Ibu, tapi manajer yang bagaimana kita membawa anak-anak ini kepada institusi yang baik. Nah, makanya nanti mungkin akan dijelaskan setelah ini. Nah, ini contoh penerapannya ya. Jadi penghukum seperti yang saya jelaskan tadi, bisa kalau penghukum itu kan hormat pada bendera atau membersihkan toilet atau apapun. Nah, jadi kata-kata yang kita keluarkan itu tergantung dari posisi kontrol apa yang ingin kita sampaikan kepada seorang anak. Seperti itu. Mungkin bisa dibaca di sini teman, ayo dong ikutin aturan sekolah, ayo dong kerjakan tugasnya. Seperti itulah. Kalau kita menggunakan teori-teori yang ada di dalam 5 posisi kontrol ini. Termasuk seperti yang saya bilang tadi, manajer yang terakhir akan lebih dijelaskan mungkin di terakhir nanti. Nah, kira-kira nih kalau saya kasih sebuah kasus kita gitu ya. Mungkin bisa kita bareng-bareng Bapak Ibu. Nah kalau yang pertama nih, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Kira-kira kalau bahasa seperti ini kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai apa? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Ya. Kalau yang nomor 2, saya kecewa sekali sama kamu. Lebih ke teman. Lebih ke teman. Baik. Kalau yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Nah, artinya seperti kita ada sedikit pemahaman lah mengenai materi apa yang disampaikan. Mungkin bisa di next. Jadi jawabannya sesuai dengan ini ya. Yang pertama tadi adalah pemantau, karena kita berbahasa dengan konsekuensi. Artinya itu sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kamu nggak mengerjakan tugas, konsekuensinya ini. Nah, itu pemantau. Oke, baik. Ini Bapak Ibu kalau jawaban dari tadi. Nah, kemudian di keyakinan kelas. Silakan dulu. Ini ya. Oke. Kalau berbicara tentang keyakinan kelas, ini biasanya kalau keyakinan kelas ini kan apa yang kenapa harus keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas saja kan seperti itu. Kenapa seperti itu? Keyakinan kelas itu kan merupakan sesuatu hal yang bersifat universal ya. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih universal, abstrak, terus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi bukan bukan dari satu arah dari guru saja, tapi memang itu sudah disepakati antara guru dengan siswa. Kemudian di sini juga kita perlu mendalami kembali keyakinan pada murid yang berujung pada kalau seandainya terjadi hal-hal yang misalnya pelanggaran dari keyakinan kelas ini, maka kita lakukan restitusi. Sedangkan kalau peraturan kelas isinya biasanya lebih rinci dan konkret.
Jadi namanya aturan kan, jadi lebih rinci dan konkret. Ada konsekuensinya, ada kalau tidak seperti kayak mengancam juga kayak gitu. Kalau peraturan yang dibuat secara sepihak oleh guru atau oleh satu pihak saja yang membuatnya, itu kalau peraturan. Kemudian bisa juga nanti ketika menemukan kasus-kasus baru akan bertambah lagi poin-poin dari peraturan tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dihadapkan pada apakah seperti tadi itu kan menang-menang ya, jadi memang selama ini kan yang biasa kita lakukan adalah membuat peraturan kelas. Nah itulah makanya paradigma berpikir kita itu perlu ada perubahan. Jadi kalau bisa mulai sekarang, mari kita mulai menggunakan keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas itu kan nanti merupakan kata-kata positif, hal-hal yang positif. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang konotasinya negatif, seperti larangan-larangan. Itu jangan. Jadi harus menggunakan, karena psikologi orang kan ketika membaca atau mendengar kata larangan-larangan itu akan berbeda penangkapannya ketika digunakan dengan menggunakan kata-kata yang lebih positif. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh ini Pak Uda yang buat ya. Nanti prosesnya ada prosesnya di saya sama Bu Desi. Nah, jadi bersifat abstrak, ini pernyataannya ini universal. Jadi saling menghormati, kemudian kreatif dan inovatif, seperti yang ada dalam profil pelajar Pancasila juga. Jadi tidak menggunakan kata larangan ataupun kata-kata yang membuat kita atau anak-anak merasa akan tertekan. Jadi misalnya kalau tadi terkait dengan posisi kontrol kita, ketika kita posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, guru sebagai manajer bukan manajer perusahaan ya, sebagai guru. Jadi ketika dia melakukan hal yang salah misalkan, pasti dia tidak mencari kenapa melakukan kesalahan ini, tapi bagaimana mencari solusi dari permasalahan ini, apa yang bisa dia lakukan. Nah, dan nanti di situ kita berdasarkan keyakinan kelas yang mana yang kalian langgar. Katakan saja sekarang ketika dia membolos, berarti kalau kita membuat aturan dilarang membolos, kan di situ itu adalah sebuah kata peraturan yang konotasinya negatif kan. Tapi kalau sekarang keyakinan kelas mengatakan menjaga kedisiplinan, berarti kalau ketika dia membolos, keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Kan pastinya itu adalah kedisiplinan karena dia membolos. Jadi tanpa perlu kita mengatakan dilarang membolos, dilarang membuang sampah. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan tempat, berarti itu adalah menjaga kebersihan. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi secara emosional itu akan lebih bisa diterima kata-kata itu tanpa harus membuat kita merasa atau anak-anak siswa kita merasa tertekan. Ini ada sedikit video. Oke, jadi kalau misalkan ketika kita memulai pembelajaran itu ya kita memberikan ice breaking pada siswa kita supaya membangun semangat motivasi atau pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pakai mic. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Next saja ya. karena kalau ditampilkan lama panjang. Oke. Kemudian ini penyusunan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu karena ini kan dari dua pihak ya. Jadi anak-anak mau membuat kesepakatan maupun keyakinan kelas. Jadi kami yang saya lakukan maupun yang teman-teman lakukan. Jadi kami membagikan sedikit kepada siswa. Jadi keyakinan seperti apa, atau peraturan seperti apa ya, keyakinan ada kesepakatan apa yang ingin mereka ada di kelas itu. Jadi berasal dari mereka, jadi bukan dari bapak ibu guru saja. Jadi nanti mereka menempelkan apa
apa yang mereka inginkan. Kan namanya siswa, paling nanti juga di situ masih, walaupun kita sudah siswa, jangan menggunakan kata yang negatif, tapi masih aja jangan tidur waktu belajar, jangan bermain bola di kelas, jangan membuang sampah, kayak gitu-gitu bahasa yang disampaikan anak-anak. Nanti itu yang kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan nanti itu misalnya yang mengarah ke kebersihan kita kelompokkan, ini yang mengarah ke kebersihan, mengarah ke ketertiban kita kelompokkan. Barulah nanti kita ambil kesimpulan dari sana, keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas seperti apa yang kita buat dari usulan-usulan yang muncul dari siswa-siswa di dalam kelas tersebut. Kemudian selanjutnya kalau Pak Huda keyakinan kelasnya sudah diupload di YouTube. Oke. Oke, segitiga restitusi sekarang Bu Desa jelaskan sama Ibu Desi Lucian. Oke, ini Bapak Ibu yang mengenai segitiga restitusi yang tadi sudah dibahas juga sama Pak Huda. Jadi ujung dari keyakinan kelas itu adalah nanti kita akan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya, jadi tidak bisa dibolak-balik ataupun diloncat-loncatin. Tadi yang pertama nanti di situ ada kegiatan menstabilkan identitas. Ini ketika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas ya. Menstabilkan identitas, barulah nanti kita melakukan validasi terhadap tindakan yang salah tersebut, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi nanti bentuknya itu sudah sesuai dengan posisi kontrol yang kita mainkan di situ. Kalau misalnya Bapak Ibu guru posisi kontrolnya sebagai teman, akan berbeda tentunya perlakuannya ketika Bapak Ibu sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Nah, tapi yang paling dianjurkan ya, kalau ditanya mana yang paling baik dari 5 posisi kontrol itu, tentu saja yang paling baik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena di situ kan kita tidak mencari kesalahan sumber masalah seperti apa, tapi bagaimana cara menyelesaikan, dan kita mengembalikan kepada anak tersebut apa yang bisa dia perbuat, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi kita tidak manajer sana itu mengatakan dia melakukan kesalahan, tidak. Jadi mereka sendirilah nanti dengan dirinya mereka yang akan mengakui saya melakukan kesalahan ini, sehingga kita di situ bisa mengatakan memang tidak semua orang, pasti semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi kan kita tidak bisa menjudge langsung seperti itu, sehingga kita memberikan beberapa hal atau pilihan kepada mereka untuk menyelesaikan bagaimana mempertanggungjawabkan atau menyelesaikan permasalahan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam melanggar keyakinan kelas itu. Jadi tanpa kita menuntut mereka melakukan kesalahan, mereka yang akan mengungkapkan sendiri kalau mereka sudah melanggar aturan atau keyakinan kelas. Okay. Jadi kita menstabilkan identitas. Nah, seperti ini contoh-contoh dari berdasarkan prinsip buat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran. Nah, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita perlu memvalidasi tindakan yang salah tersebut bersama anak atau siswa yang tadi melakukan kesalahan itu. Jadi di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu atau ada tujuan dari perilaku tersebut. Jadi kata-kata yang bisa kita ucapkan di situ seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Jadi kita tidak langsung menuduh atau mengatakan kenapa kamu melakukan ini karena kamu sudah begini-gini. Nah, tapi di sini kamu pasti punya alasan karena setiap perlakuan itu mau dia kita lihat benar atau salah itu pasti ada alasan di balik semua itu kan. Belum tentu yang kita lihat salah itu adalah memang kalian salah. Kemudian bisa juga kita mengatakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi terima kasih ya kamu tidak melakukan seperti itu. Nah, kemudian kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena melakukan sesuatu yang penting buat kamu kan, dan seperti itu. Jadi anak jadi tidak merasa tertekan ketika kita panggil atau ketika kita restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan sedikit teori kontrol di sini ya, bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi apa keyakinan kelas kita? Jadi nanti mereka sendiri yang akan menyebutkan kalau keyakinan kelas inilah yang ada, tapi itu yang sudah dia langgar. Nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi kita kembalikan kepada mereka. Harusnya seperti apa yang harusnya dilakukan gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Kata-kata itu kan sifatnya memotivasi ya, jadi bukan menjatuhkan si anak yang terlihat melakukan sebuah kesalahan. Tapi di sini kita memotivasinya supaya mereka tidak merasa terlalu terjatuh gara-gara dijudge melakukan sesuatu yang salah. Oke, selanjutnya mungkin bisa ditambahkan sama Pak Mas. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini adalah penerapan dari satu kasus yang menyatakan bahwasanya segitiga restitusi atau tiga tahapan untuk melakukan membuat anak itu, kalau diibaratkan saya ini bagaimana mengubah suatu anak yang merasa sendirinya gagal menjadi anak yang sukses. Itulah tujuan dari segitiga restitusi. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini ada kasusnya, ada 2 orang anak yang tidak mengerjakan tugas. Akhirnya guru kelasnya melaporkan ke wali kelas. Nah, inilah mungkin bagaimana restitusi yang harus dilakukan oleh seorang wali kelas. Nah, yang pertama di sini bisa dicontohkan ya bagaimana kita menstabilkan identitas anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Bu Heti tadi. Kita gali dulu gitu apa masalah yang ada. Dengan kita biasanya kan, kamu kenapa ini nggak mengerjakan tugas, kamu selalu aja nggak mengerjakan tugas. Nah, jadi kan ada motivasinya, makanya tadi sudah kita jelaskan motivasi apa yang ada dalam anak itu sehingga tidak mengerjakan tugas. Artinya ada alasan atau motivasi dari anak yang gagal ya, dengan 5 kebutuhan dasar tadi pasti ada salah satunya yang tidak terpenuhi. Makanya anak-anak kita kan mungkin sering melakukan suatu hal yang di luar nalar lah istilahnya. Jadi kan bagaimana kita merangkul mereka dalam posisi manajer tadi, melakukan penerapan kasus. Bisa dilihat di video ini langkah-langkah bisa. Oke, mungkin ini ya langkah-langkahnya dari 3 video ini. Jadi langkah yang pertama kita melakukan stabilkan identitas, kemudian kita validasi dari apa yang salah. Pasti ada apa alasannya, nanti kan kita di situ. Kemudian baru kita yang terakhir itu mereka akan mengatakan sendiri keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, kemudian tanggung jawabnya apa yang harus dilakukan untuk menutupi hal itu. Jadi itu sih fungsinya. Kita sebagai seorang guru bagaimana menerapkan posisi kita sebagai manajer yang melakukan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, mungkin akan dilanjutkan sama Bu Desi terkait kasus yang kedua.
pakai F11 internetnya. Nah itu udah pakai bu. Itu konsep alien tadi itu ada di Indonesia. Pakai F11 tuh bu. Oppo, pakai Oppo tuh. Kalian satu dua. 1 sampai 9. Lama juga. Jangan buka video dulu, gangguan nanti polisi. Jadi kita langsung aja sambil ini kita melihat aksi nyata dari kasusnya Bu Heti ini. Kenapa suara begitu? Nah ini langkah-langkah segitiga restitusi aksi nyata dari Bu Heti Sri Hartanti Djarso.
ditanyakan lagi? Apa mau memperhatikan lagi kasus berikutnya? Sudah ya, cukup jelas ya, udah 3 kasus yang kita tampilkan. Yang bisa dilihat di YouTube kami. Ya, Nora siapa? Oh, bukan Nora Sri Anak Putri ya? Oh iya. Menstabilkan senjata. Tidak ada yang ditanyakan lagi, jadi kita langsung tutup aja. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Oke, kita buka sesi pertanyaan untuk 2 orang saja. 2 orang saja. Tanya Bu, Pak. Semangat guys. Saya mau bertanya tentang segitiga bermuda tadi, segitiga restitusi. Dalam setelah tadi kan ada pemanggilan siswa langkah-langkah tadi, apa tadi langkah-langkah kita? Nah itu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Seberapa besar pengaruh dari segitiga restitusi ini untuk merubah siswa itu ke arah lebih baik? Itu ya. Langsung Pak Madu. Baik. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah masalah keyakinan Islam. Langsung pakai pindah. Ya, pindah langsung. Teriak. Nah, masalah keyakinan keras ini. Calon TGP, apakah yang membuat keyakinan kelas ini guru yang mengajar atau wali kelasnya? Dan apabila keyakinan kelas ini tidak ada di dalam kelas, lalu hal apa yang akan kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak boleh pakai pelajaran kelas.
menjawab yang pertanyaan dari Bapak Abdul tadi tentang segitiga restitusi ya. Jadi sejauh mana keberhasilan atau berarti sejauh mana segitiga restitusi ini bisa membuat perubahan sikap dari siswa. Jadi tujuan utama dari restitusi ini kan kita mengubah perilaku gagal tadinya kita anggap sesuatu yang salah kan, yang dilakukan itu bagaimana perilaku gagal itu berubah menjadi suatu hal yang baik atau perilaku sukses dari siswa. Jadi artinya tadinya misalkan kalau kita seandainya langsung menjat anak itu melakukan kesalahan dengan A-I-U-E-O itu, pasti dia akan merasa tertekan dan merasa oh saya melakukan kesalahan ini, dia akan mungkin merasa menyesal ataupun bisa juga sebaliknya nanti perilaku positifnya akan muncul di situ. Tapi kalau kita melakukan tindakan restitusi yang tepat, jadi dia akan merasa dikasih motivasi, dia akan tidak merasa disalahkan begitu saja, sehingga nanti rasa bersalah yang sebegitu menjatuhkannya itu bisa membuat dia bangkit kembali. Jadi itu perilaku gagal bisa berubah menjadi hal sesuatu yang sukses. Itu yang biar lagi atau bangkit biar lagi atau bangkit menjadi hal yang lebih baik. Karena kan di situ kita menawarkan solusinya dia sendiri loh yang mau apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal ini. Jadi bukan kita, kamu harus begini, kamu harus begini, bukan kita yang seperti itu mengatakan itu, tapi kita memberikan pilihan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal yang tadi yang identitas gagal yang sudah dilakukan, identitas gagal karena kesalahan itu, jadi supaya menjadi identitas yang sukses, yang baik itu apa yang kamu lakukan. Jadi dia kan yang membuat pilihan sendiri, sehingga dia secara teori kebutuhan itu kan kita memberikan dia kebebasan untuk memilih cara, sehingga di situ juga beberapa kebutuhan bisa terpenuhi langsung, kayak kebebasannya juga tidak kita kekang, kemudian juga merasa kasih sayang juga di situ juga akan muncul. Dia merasa oh iya saya, terus kemampuannya juga atau penguasaannya juga merasa dia diakui penguasaannya, karena kita memberikan kepercayaan kepada dia untuk menyelesaikan sesuatu hal yang tadi dia lakukan yang mungkin orang lain menganggap itu adalah hal yang salah. Mungkin mau saya tambahkan lagi jawaban dari. Jadi kalau siswa kita sudah melakukan segitiga restitusi ini, selain dia sudah tahu apa kesalahannya, dia akan sadar. Itu yang paling penting, karena kalau mereka itu sadar atas kelakuan yang sudah mereka lakukan, maka mereka akan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melakukannya lagi. Itu yang penting adalah kesadaran yang timbul kalau kita melakukan segitiga restitusi ini, dia akan timbul kesadaran itu dari dirinya sendiri. Itu yang paling utama. Jadi dari intrinsiknya dia itu sadar betul, oh ini aku tuh salah loh, berarti aku kedepannya nggak akan melakukannya lagi. Ketimbang kalau kita jatuhkan dia seperti sangat bersalah atau kita menghukum dia, itu akan dia akan jadi down. Selain itu dia takut dan tidak akan bangkit lagi seperti itu. Jadi kalau kita melakukan segitiga restitusi ini, insya Allah mereka akan bisa bangkit lagi. Terus dia akan menyadari dirinya sendiri seperti itu. Untuk jawab dari Pak Madona, pertanyaan dari Pak Madona, itu siapa yang melakukan segitiga restitusi? Keyakinan. Oh, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apakah balik kelas atau guru yang kita sendiri guru. Seperti saya ngajar di PSPT. Jadi setiap mata pelajaran saya itu memiliki keyakinan kelas. Meskipun saya juga ngajar di ngajar di kayu sama keramik, itu juga saya ada keyakinan kelas di saat jam pelajaran saya. berarti bisa berbeda ya? Boleh, bisa berbeda. Jadi keyakinan kelas itu kan keyakinan yang timbul dari kelas masing-masing. Kan tidak mungkin sama antara kelas 10 PSPT sama kelas 10 keramik, misalkan seperti itu. Jadi akan hasil keyakinan kelas itu akan berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa keyakinan kelas itu tumbuh atau muncul dari masing-masing kelas. Ada minimalnya? Tidak ada. Tidak ada.
Tadi yang perlu digarisbawahi di sini, jangan menggunakan kalimat negatif. Misalkan tidak memakai topi, enggak. Jadi kita kalimatnya diganti yang bagus, seperti itu. Jadi misalkan tidak membuang sampah, tapi kita harus menjaga kebersihan, misalkan seperti itu. Ya. Ada tambahan juga sedikit keyakinan kelas. Jadi supaya keyakinan kelas ini istilahnya biar valid di kelas itu, kita usahakan buat ya kalau misalnya nanti buat di susulan kita juga atau kalau saya di saya itu apa di jurnal yang saya pegang itu saya tulis itu tangan saya dan tangan kedua kelasnya. Jadi itu valid jadinya kan. Dan kalau bisa juga mereka menulisnya juga di bukunya supaya mereka mengingat. Jadi kita mengingatkan kembali. Jadi dosen-dosennya juga kita ingat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita jadi mereka bisa melihatnya lagi. Kalau misalnya mereka tidak ada di bukunya, kita bisa mengingatkan membacanya kembali. Dan ini sudah saya sepakati bersama loh, tanda tangan ibu dengan tanda tangan kedua kelas seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jadi yang pertama mungkin sedikit akan saya tambahkan mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini lahir dari bagaimana kita sebagai seorang guru menggunakan teori dalam penyelesaian masalah yang positif. Makanya kan disebut sebagai budaya positif. Artinya anak ketika mereka melakukan suatu kesalahan itu mereka tidak bangga dengan kesalahannya. Itu yang akan kita bawa. Artinya kita akan bawa mereka kepada mereka menyadari kesalahannya dan pelan-pelan mereka merasa dihargai dan dirangkul. Artinya kesalahan itu bukan untuk disesali, itu sih yang paling penting. Tapi kesalahan itu untuk disadari. Nah itu adalah langkah dari segitiga restitusi yang sebagai tujuan intinya. Artinya bentuk penyelesaian masalah di dalam bidang yang paling positif lah. Nah menyambung dari keyakinan kelas tadi, jadi keyakinan kelas itu bisa guru kelas, bisa juga dari kelas karena tujuan utama kita membuat suatu keyakinan kelas itu adalah kita menciptakan kelas impian. Makanya itu yang kita katakan kepada anak-anak didik kita. Kelas impian apa yang kita inginkan? Mari kita buat kelas yang seperti apa yang kita inginkan. Artinya bedanya dengan kesepakatan atau tata tertib itu mungkin bisa lahir dari seorang guru saja. Siswa tinggal mengikuti atau satu arah. Nah kalau keyakinan kelas mereka yang membuat sendiri seperti itu. Jadi katanya lebih abstrak, lebih umum, jadi tidak mengacu pada satu hal. Contohnya kayak tadi membolos atau mencoret-coret dinding. Nah itu apa nanti? Oh menjaga kebersihan, oh disiplin kan banyak. Jadi itu sih Bapak Ibu dari pemahaman kita ini. Jadi mari kita sama-sama bagaimana kita mengubah sesuai yang dikatakan tadi paradigma atau kita sebagai seorang guru ya. Tambahan satu, dengan adanya teknologi apakah akan menghapus peraturan? Nah, gini, kalau peraturan artinya kan peraturan ini bisa dikatakan secara umum atau harus diikuti oleh semua. Karena kalau yang saya tahu peraturan itu kan pasti di sekolah atau lembaga yang punya atau kelas yang punya. Tetapi kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan antara siswa dengan guru yang bersangkutan. Itu perbedaannya. Kenapa bisa dikatakan suatu keyakinan? Karena itu yang mampu untuk kita laksanakan. Anak-anak itu akan membuat arti secara sadar mereka akan melaksanakan hal itu. Karena tidak ada intervensi dari kita seorang guru untuk bagaimana membuat itu. Kita hanya mencatat. Makanya di praktek tadi kita bagikan mereka sedikit. Mereka tulis apa sih kelas impian yang mereka inginkan. Kelas ini mau akan kita membawa kemana misalnya. Nah, makanya di kelas PSPT tadi kayak saya bilang bagaimana kelas ini menjadi gudangnya orang-orang kreatif dalam bidang perfilman dan program televisi. Contohnya seperti itu. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam hal itu? Makanya langkah-langkahnya tadi, ayo kita kreatif, inovatif, saling menghormati agar kita bisa bekerja sama, berkolaboratif. Artinya itu adalah belum tentu itu juga dipakai oleh guru lain. Karena kan kita beda nih cara mengajarnya kita seperti itu. Jadi kalau aturan itu tetap aturan. Makanya kalau aturan itu kan dikatakan tadi sebaiknya kita mengambil posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Artinya aturan-aturan itu akan tergantikan dengan tersendirinya itu. Atau akan tertanam dengan sendirinya lah kepada seorang anak seperti itu. Jadi kan tadi apa namanya keyakinan keras. Nah, jadi apakah keyakinan keras itu harus berbeda dengan peraturan kelas?
peraturan sekolah misalnya tadi kan ada peraturan dasar. Jadi kalau memang dia sama itu apakah itu beda misalnya kayak tadi misalnya kan keyakinan kelas kesepakatan kita sama siswa. Misalnya di peraturan kelas misalnya tadi tidak boleh membolos. Karena di sana di dalam keyakinan kelas itu dia tidak mau meyakinkannya itu apa mengadakan keyakinan kelas karena hanya kesepakatan kan tanya tadi apakah ada minimalnya atau tidak. Nah, jadi kalau tidak ada minimal misalnya peraturan kelas ada 10 tapi keyakinannya ada 5 misalnya yang disepakati. Bagaimana dengan peraturan yang 10 itu? Oke, seperti yang dibilang kalau peraturan itu kan itu biasanya lembaga yang membuat kan sudah berasal dari satu orang, jadi mau tidak mau harus diikuti. Tetapi di sini kan kita kalau membuat keyakinan kelas itu kan masih dia abstrak, universal bahasanya. Jadi walaupun cuma 5 keyakinan kelas, tapi dari misalnya dari kata disiplin saja, kalau kita lihat dari yang kita uraikan dalam bentuk peraturan itu kan nanti disiplin itu kan banyak jenisnya kan, itu biasanya yang banyak di peraturan. Terus kalau misalnya kita lihat jenjangnya, jadi tentunya kita ketika membuat keyakinan kelas karena sudah pasti keyakinan itu hal yang positif, tidak mungkin membuat keyakinan kelas dengan hal yang negatif yang melanggar peraturan sekolah. Saya pernah sekolah ini ya karena secara berjenjang kan peraturan itu tidak boleh kita membuat peraturan yang baru yang di bawah akan melebihi atau peraturan akan melanggar peraturan yang ada di atasnya. Tapi di sini kan keyakinan itu adalah kata-kata positif yang diterapkan oleh anak-anak yang memang mereka menginginkan seperti itu. Jadi dari satu kata keyakinan saja kalau diuraikan dalam bentuk peraturan pasti banyak jadinya itu. Jadi yakin kalau misalnya sekarang kedisiplinan, jaga kedisiplinan, kebersihan. Kalau kita lihat sandingkan dengan peraturan pasti ada tentang hal itu dan banyak. Jadi tidak ada kata minimal atau maksimal berapa kita buat keyakinan. Jadi balik lagi ke apa yang diinginkan tadi bilang Pak Uda itu kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Tentunya dari keyakinan itu tidak ada yang melanggar peraturan sekolah. Karena kalau peraturan itu kan sudah sifatnya mutlak, mau tidak mau harus dilaksanakan. Nah, tapi di sini kan kita ingin sekolah yang di kelas kita belajar yang asik, pelajaran yang memang berpihak pada murid, yang pelajaran yang menarik. Jadi tanpa kita harus menggunakan kata-kata yang bisa membuat mereka merasa tertekan. Kalau kita ungkapkan kata-kata seperti yang ada di peraturan itu kan banyak ancaman-ancaman di situ yang terlihat dan terbaca kan. Nah, tapi tanpa harus mengungkapkan itu ya mereka menyadari dengan keyakinan kelas yang ada mereka sudah menyadari ini loh keyakinan yang saya berarti saya tidak akan melakukan hal-hal seperti larangan-larangan di peraturan dengan sendirinya itu akan terlaksana. Jadi bukan meniadakan peraturan ya. Keyakinan kelas itu bukan meniadakan peraturan. Peraturan ya jalan sendirinya ya. Berarti menurut CGP peraturan yang rata-rata sekolah ini salah berarti kalau kita lihat sekarang. Bukan dia salah. Tidak boleh sama. Bukan dia salah. Kan di sini kan kita berdasarkan teori motivasi intrinsik dan paradigma perkembangan yang baru ya, pelajaran yang baru. Jadi peraturan itu memang dalam kehidupan bernegara apalagi dalam sekolah ya pasti tetap ada. Tetapi ketika kita melaksanakannya dan pelaksanaannya di kelas itu kita hindari kata-kata yang membuat anak atau membuat kita merasa down nantinya. Jadi kita kita ganti istilahnya menggunakan kata-kata yang positif. Tapi secara tidak langsung kata-kata positif itu akan mengarah pada tentunya nanti dia tidak akan melanggar peraturan yang itu kalau dilaksanakan dari kata-kata keyakinan kelas yang positif tersebut. Tidak apa-apa. Oke, sip. Besok sesi 2 itu masih lagi. Lu lalu. Silakan ini Bu ditutup. Bukan ada tutup sendiri ya. Sekian ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya dalam kegiatan desiminasi kami ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kami.
Jadi biar cepat selesai kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa kembali di video-video aksi nyata maupun video-video lainnya.